Mereka berkata bahwa virus tersebut tersebar dari sebuah makmal yang seterusnya menyebabkan pandemik. Assalamualaikum, selama saya di sini saya akan berkongsi tentang teori-teori seru yang ada di dunia ini. Jadi, jika kalian berminat tentang teori-teori di dunia ini, silakan subscribe terlebih dahulu ya. Jika kalian rasa video ini menarik, sila like and share untuk berbagi info kepada semua orang di dunia. Tapi ingat ya, ini hanyalah teori semata dan bukannya fakta. Jangan terlalu percaya dan terikut-ikut apa yang kalian dengarkan. Selamat menonton. Nama virus seperti coronavirus, virus Wuhan atau virus COVID-19 tak perlu diperkenalkan lagi. Ia merupakan satu gangguan dahsyat terbaru yang kita semua sedang hadapi pada tahun ini. Virus ini mula-mula muncul di Cina pada penghujung tahun 2019 dan telah merebak ke semua benua di muka bumi ini. Jumlah korban terkini telah menjangkau 355.000 orang dan kesejangkitan mencecah 5,7 miliar di serata dunia. Kebanyakan orang bersetuju bahwa virus ini mula-mula muncul di sebuah pasar makanan laut di Wuhan, Cina. Akan tetapi, ada ahli teori konspirasi yang tidak mempercayai kisah ini dan mendakwa bahwa ia direka untuk menutup asal sebenar virus ini. Teori duniawi akan kongsikan 5 teori konspirasi paling dahsyat melibatkan pandemik ini. 1. Bill Gates. Jika Anda tak mengetahui bagaimana Bill Gates dikatakan berkait dengan pandemik ini, maka kita perlu ulang masa kembali ke Oktober tahun lalu. Pada bulan tersebut, Yayasan Bill dan Melinda Gates bekerja sama dengan Forum Ekonomi Dunia dan Johns Hopkins Center for Health Security untuk menguji sejauh mana kita bersedia untuk berhadapan dengan wabak. Dan secara kebetulan, virus COVID-19 muncul 2 bulan kemudian. Para ahli teori konspirasi berkata bahwa program itu merupakan permulaan kepada wabak yang bakal berlaku, yang mana yang telah dirancang oleh ketiga organisasi ini selama ini. Dalam satu rancangan dokumentari Netflix pada tahun 2019 yaitu The Next Pandemic, Bill Gates telah meramalkan bahwa wabak seperti coronavirus akan berlaku, bermula dari sebuah pasar di Cina. Sementara itu, Johns Hopkins Center for Health Security telah menafikan sebarang hubungan antara kejadian itu dan wabak COVID-19. Ahli teori konspirasi menyokong dakwaan mereka dengan hakikat bahwa Yayasan Bill dan Melinda Gates terlebih awal telah menyediakan pembiayaan untuk Institut Pierre yang berpangkalan di United Kingdom, yang mempunyai paten bagi vaksin coronavirus. Mereka berkata Bill Gates bekerja sama dengan institut itu untuk memulakan wabak ini agar beliau boleh menjual vaksin. Pierre Institute menafikan sebarang hubungan antara organisasi mereka dan virus COVID-19. Seorang juru cakap Pierre Institute berkata mereka hanya meneliti coronavirus yang menjejaskan burung dan bukan manusia. Vaksin mereka tidak memberikan kesan kepada manusia maupun hewan. 2. Kerajaan Cina. Sesetengah orang percaya bahwa Cina mencipta virus COVID-19 sebagai sebahagian daripada program senjata biologinya. Mereka berkata bahwa virus tersebut tersebar dari sebuah makmal yang seterusnya menyebabkan pandemik. Makmal yang dimaksudkan adalah makmal biokeselamatan kebangsaan dan merupakan satu-satunya kemudahan milik kerajaan Cina untuk menjalankan kajian ke atas virus-virus berbahaya, merupakan sebahagian daripada Institut Virologi Wuhan, yang terletak di Wuhan di mana virus ini berasal. Dakwaan ini dibuat disebabkan oleh kenyataan yang dibuat oleh Presiden Xi Jinping sebaik sahaja wabak ini bermula. Xi berkata bahwa keselamatan makmal adalah isu kebangsaan. Pada hari berikutnya, Kementerian Sains dan Teknologi Cina mengeluarkan arahan mengenai bagaimana untuk memastikan makmal bagi mengelakkan virus daripada tersebar. Ahli teori konspirasi menyokong dakwaan mereka dengan fakta bahwa virus-virus sebelum ini telah bocor dari makmal Cina. Sebagai contoh, sindrom pernafasan akut SARS yang telah bocor sebanyak 2 kali.
3. Kerajaan Amerika Syarikat. Apabila sesuatu perkara yang sangat besar berlaku di dunia, Amerika Syarikat tidak terlepas dikaitkan dengannya. Terdapat kabar angin yang mendakwa bahwa kerajaan Amerika adalah pihak yang bertanggung jawab mencipta coronavirus ini. Dakwaan ini pertama kali dibuat oleh rangkaian berita Rusia, yaitu Channel One semasa siaran berita secara langsung. Penyampai berita berkata bahwa kerajaan Amerika mencipta virus bertujuan untuk memusnahkan ekonomi pesaing terdekatnya, yaitu Cina, dan menambah bahwa Amerika mungkin juga telah mencipta vaksin supaya mereka boleh menjual vaksin kepada kerajaan Cina. Penyampai itu mendasarkan dakwaannya terhadap hakikat bahwa corona membawa makna mahkota dalam bahasa Rusia dan Latin. Bagi yang tak tahu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pernah menjadi hakim bagi pertandingan Ratu Cantik dan pernah mengambil bahagian memakaikan mahkota kepada pemenang. Penyampai berita tersebut berkata ini adalah sebab mengapa virus ini dinamakan bersempena nama mahkota. Sementara itu, para saintis mengatakan bahwa mereka menamakan nama tersebut karena virus itu mempunyai bentuk seperti mahkota. Nick, what did you think of the show? Thought you were fantastic. I like that answer. We'll leave it at that. 4. Kerajaan Kanada. Kanada juga tidak terlepas daripada dikaitkan dengan isu ini. Sesetengah orang percaya bahwa kerajaan Kanada yang dipimpin oleh Justin Trudeau telah mencipta virus COVID-19 di Macmal Mikrobiologi Kebangsaan di Winnipeg, Kanada. Macmal ini merupakan milik kerajaan Kanada yang menjalankan kajian ke atas virus-virus pembunuh, sama seperti yang terdapat di Wuhan. Para ahli teori konspirasi berkata bahwa dua perisik Cina telah mencuri virus itu dan menghantarnya ke Institut Virologi Wuhan, di mana ia akhirnya menyebabkan pandemik. Perisik yang dimaksudkan adalah Dr. Keding Chong dan istrinya, Dr. Xiang Guo Qiu. Pasangan ini bekerja di Macmal tersebut sebelum diberhentikan pada tahun 2019. Ahli konspirasi berkata bahwa mereka dipecat karena mencuri sampel virus itu dan menghantarnya ke Cina, tetapi polis Kanada pula berkata ia disebabkan oleh masalah-masalah dasar dan pentadbiran. Pihak manakah yang benar? 5. Internet 5G. Mungkin ramai yang tahu bahwa Wuhan adalah salah satu daripada bandar-bandar Cina yang terawal untuk mendapatkan internet 5G. Dan ia merupakan bandar di mana pandemik ini mula-mula muncul. Kebetulan, Dane Ashley yang merupakan seorang ahli teori konspirasi percaya bahwa virus ini disebabkan oleh gelombang radiasi yang dikeluarkan oleh internet 5G. Dakwaan Dane adalah berdasarkan kertas penyelidikan berusia 20 tahun yang mendedahkan 5G adalah berbahaya kepada kesehatan manusia. Dia berkata bahwa coronavirus ini sebenarnya adalah satu keracunan radiasi yang menyebabkan sistem imun menjadi lemah sekaligus membuatkan seseorang itu terdedah kepada penyakit. Namun, mereka yang berada di pihak lain mengatakan bahwa Dane hanyalah seorang ahli teori konspirasi. Kumpulan ini menyatakan bahwa kajian tahun 2000 yang dipetik oleh Dane telah disangkal oleh satu kajian tahun 2005 yang membuktikan 5G tidak berbahaya kepada manusia. Mereka juga menegaskan bahwa Wuhan hanyalah salah satu daripada 16 bandar Cina yang mendapat internet 5G pada masa yang sama.